teman-teman sejawat semua, ketemu kembali di Nescafe. Beberapa hari ini jagat medsos dihebohkan dengan berita yang sangat menarik. Menurut saya menarik kenapa? Karena tiap hari diberitakan mengenai hal ini. Tiap hari diberitakan mengenai sosok dan berita ini. Bahwa ada seorang perawat yang diangkat sebagai direktur di rumah sakit daerah. Di WA Group, di WA Japri dan sebagainya, beberapa hari belakang sampai malam ini, saya disuguhkan berita yang sangat menarik dan komentarnya luar biasa. Komentarnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini efek daripada disahkannya RUU Omnibus Law tentang kesehatan yang sudah disahkan beberapa minggu yang lalu, ya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan. Ini menariknya kenapa? Kita ketahui bahwa keperawatan itu mayoritas. Keperawatan menguasai Fasiankes. Keperawat di tatanan Fasiankes ada, ya. Bahkan kalau kita bicara soal jumlahnya, ya, tentu banyak secara kuantitas, tetapi kualitas juga mungkin sebetulnya kita tidak perlu diragukan. Dari sisi pendidikan, dari sisi kemampuan, dari sisi yang lain juga. Malah posisi-posisi sekarang juga perawat menduduki posisi strategis, ya, termasuk ada kawan kita yang sudah masuk dalam jajaran parlemen, dan itu menjadi kebanggaan. Nah, satu hal yang saya komentari, kenapa ini menarik? Berita ini luar biasa, ya. Seorang perawat menjadi seorang direktur rumah sakit yang dulunya tidak pernah terjadi. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya ketahui tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah terkunci di undang-undang rumah sakit, ya. Kalau kita baca nih, ya, di undang-undang rumah sakit nomor 36 tahun 2009, rumah sakit 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jelas, ya. Saya bacakan biar terang benderang, ya. Di pasal 34, ya. Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di rumah sakitan, ya. Nah, di situ sudah dikunci. Kalau bicara tenaga medis, ya, kembali ke zaman dahulu 2016 bahwa undang-undang, ya, undang-undang 36 2009 tentang kesehatan sudah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi terjadi satu perubahan dan terjadi satu pengelompokan di mana tenaga medis tidak mau disebut dengan tenaga kesehatan. Saya tidak mau menjelaskan kenapa alasannya, tentu itu menjadi substansi yang lain. Saya kira itu tidak menjadi pembahasan penting bagi saya. Tetapi yang menarik adalah berita di mana efek dari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan, ya, nomor 17 tahun 2023 ini menjadi satu fenomena yang luar biasa, ya. Di video yang dulu pernah saya katakan juga bahwa mengenai pimpinan rumah sakit sudah terkunci, nggak bisa lagi, ya. Beberapa video saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi udah nggak ada bisa. Tetapi hari ini, ya, hari ini saya membaca bertubi-tubi di WA Group, di WA Group, ya, macam-macam lah, bahkan di Instagram dan sebagainya, diramaikan dengan berita yang sangat menarik, ya. Sosok seorang perawat yang saya kira bukan perawat yang juga kaleng-kaleng, ya, tentu punya kemampuan dan punya kompetensi yang luar biasa, ya. Artinya
dampak dari undang-undang ini luar biasa, ya. Pak Menkes beberapa momen yang lalu sebelum diundangkannya mengatakan bahwa perawat itu dengan tenaga kedokteran itu ada semacam kasta. Dan itu menjadi alasan kenapa undang-undang ini terbit. Sehingga perawat diberi kesempatan untuk menjadi seorang pimpinan rumah sakit. Meskipun memang tenaga yang lain bisa memungkinkan. Tetapi dalam konteks saya katakan hari ini bahwa jelas yang muncul ke permukaan yang ada adalah seorang perawat menjadi direktur rumah sakit daerah. Ini menurut saya sangat apresiasi. Sangat perlu diacungkan jempol pimpinan daerah tersebut, ya. Dan saya kira ini menjadi satu fenomena yang luar biasa sehingga bisa menularkan ke tempat-tempat daerah lain. Dan semoga juga bagi tenaga medis tidak terjadi kecemburuan, ya. Tidak terjadi satu kasta yang baru, tidak terjadi satu perbedaan atau persis yang baru, ya. Jadi luar biasa menurut saya, luar biasa. Meskipun di undang-undang yang sekarang, ya, sumber daya manusia tentang kesehatan masih terjadi satu pemetaan menjadi 3 kelompok. Tetapi menurut saya itu nggak masalah lah. Ada nilai tambah saya kira. Ranahnya mereka nggak apa-apa. Tapi ini menjadi penyemangat kita teman-teman supaya kita terus berjuang, kita terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di bidang kesehatan, sehingga kita bisa mencerminkan pelayanan kesehatan itu sesuatu yang tidak dimonopoli, ya. Tidak dimonopoli baik dari struktural sampai pada tingkat bawah. Nah, ini menjadi apresiasi saya kira perjuangan kita semua dalam hal memperjuangkan hak dan kewajiban dan hak di warga negara yang sama. Saya kira itu wajar, ya. Kalau kita mengingat ke belakang bahwa terjadi pro kontra terkait dengan diundangkannya RUU Omnibus Law, saya kira itu wajar karena dalam demokrasi, ya. Tetapi perbedaan itu sekali lagi bukan menjadi satu permusuhan, perbedaan itu bukan menjadi satu perpisahan, tetapi perbedaan itu seharusnya menjadi kekayaan. Saya kira itu yang harus ditanamkan terus kepada teman-teman, terutama di daerah-daerah. Perawat tetap maju, tetap perawat menjadi garda terdepan, ya. Ini proses baru awal kita perjuangan. Ini proses awal kita pengorbanan. Tetapi saya yakin perjuangan pengorbanan pasti ada hasil. Perjuangan tidak akan membohongi. Kebenaran tetap berpihak pada yang benar. Oke guys, teman-teman, tetap semangat, tetap kita kawal undang-undang ini. Meskipun saya kira undang-undang ini tidak memuaskan semua orang, semua pihak, tetapi ada satu perubahan yang menurut saya ini menjadi langkah yang luar biasa dan kita acungkan. Dan tetap semangat teman-teman, percaya diri dan yakinkan bahwa kita bisa mampu untuk memberikan satu yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman. Oke, salam Nescafe.